Aku baru sadar kalau selama ini yang bangkrut bukan keuangan rumah tanggaku, melainkan kepercayaanku sendiri. Bertahun-tahun aku berpikir semua yang kulakukan adalah demi menjaga keluarga tetap utuh. Aku rela gajiku tidak pernah benar-benar singgah di tanganku sendiri, karena aku percaya orang yang lebih tua pasti tahu mana yang terbaik. Tapi ketika anakku harus menunda berobat karena kami dianggap tidak punya uang, sementara ada orang lain menikmati hasil kerja keras kami, saat itulah dadaku seperti diremas sampai sesak. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang. Yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa orang yang selama ini kupanggil ibu justru menjadi orang yang paling banyak menentukan hidupku tanpa pernah meminta izinku. Sampai hari ini aku masih bertanya-tanya, seandainya sejak awal aku berani berkata tidak, apakah hidup keluargaku akan berbeda? Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan tetap diam demi menjaga keharmonisan keluarga? Atau memilih melawan meski risikonya rumah tangga bisa hancur? Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau ada yang melihat kehidupanku dari luar, mungkin mereka akan mengira aku perempuan yang beruntung. Aku memiliki suami yang penyayang, seorang anak perempuan yang menjadi penyemangat hidupku setiap pagi, dan keluarga besar yang terlihat rukun setiap kali berkumpul. Tidak pernah ada pertengkaran besar di depan orang lain. Tidak pernah ada suara bentakan yang terdengar sampai ke rumah tetangga. Semuanya tampak baik-baik saja. Setidaknya itu yang selama ini juga ingin kupercayai. Namaku Maya. Usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi keuangan di sebuah perusahaan distribusi bahan makanan di kota tempat kami tinggal. Pekerjaanku tidak membuatku kaya, tetapi cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suamiku, Arga, bekerja sebagai supervisor gudang di perusahaan logistik. Penghasilannya juga cukup stabil. Kalau digabung, sebenarnya pendapatan kami lebih dari cukup untuk hidup sederhana. Kami bahkan sering bermimpi suatu hari bisa membeli rumah sendiri tanpa terus tinggal di rumah peninggalan keluarga Arga. Aku masih ingat bagaimana Arga menggenggam tanganku beberapa minggu setelah kami menikah. Aku memang belum bisa kasih semuanya sekarang, katanya pelan sambil tersenyum malu. Tapi aku janji, kita bangun semuanya pelan-pelan. Aku membalas senyumnya. Aku tidak pernah menikah karena mengejar harta. Selama kita saling percaya, aku yakin kita bisa. Saat itu aku benar-benar percaya dengan kalimatku sendiri. Aku mencintai Arga bukan karena pekerjaannya, bukan karena keluarganya. Aku mencintainya karena selama masa pacaran dia selalu membuatku merasa dihargai. Dia pendiam, tetapi selalu mendengarkan setiap keluh kesahku. Dia bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata manis, tetapi selalu hadir ketika aku membutuhkannya. Itulah alasan aku tidak pernah ragu menerima lamarannya. Hari-hari pertama setelah menikah terasa hangat. Kami belajar hidup bersama dengan segala keterbatasan. Kadang kami makan mie instan menjelang akhir bulan sambil tertawa karena uang belanja mulai menipis. Kadang kami sengaja berjalan kaki ke minimarket hanya supaya bisa menghemat ongkos. Aneh memang. Dulu kekurangan justru terasa menyenangkan karena kami menghadapinya bersama. Ketika Nisa lahir 2 tahun kemudian, rasa lelah itu berubah menjadi semangat. Setiap pulang kerja, aku selalu ingin cepat sampai rumah hanya untuk melihat senyum kecilnya. Rasanya semua capek langsung hilang ketika dia memanggilku sambil berlari memeluk kakiku. Aku sering berkata dalam hati, semua perjuangan ini memang untuk mereka. Aku rela bangun lebih pagi. Aku rela lembur. Aku rela menunda membeli baju baru. Aku rela menyimpan keinginan-keinginanku sendiri. Selama suami dan anakku bahagia, aku merasa semua pengorbanan itu pantas. Sayangnya, kebahagiaan itu perlahan berubah tanpa kusadari. Perubahannya tidak datang dalam satu malam. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tidak ada pengkhianatan yang langsung terlihat. Hanya sebuah kebiasaan kecil yang awalnya terasa biasa saja. Kebiasaan yang akhirnya mengubah seluruh hidup kami. Seminggu setelah kami menikah, Bu Ratna memanggil kami ke ruang tamu. Wajahnya lembut seperti biasanya. Senyumnya membuatku sama sekali tidak merasa sedang memasuki awal dari masalah terbesar dalam hidupku. Ada satu hal yang ibu ingin bicarakan, katanya pelan. Aku dan Arga saling berpandangan. Saat itu aku sama sekali tidak tahu. Percakapan sederhana di sore hari itulah yang nantinya membuatku kehilangan hak atas hasil kerja kerasku sendiri. Ibu cuma ingin rumah tangga kalian lebih teratur. Kalimat itu terdengar sederhana. Bahkan sampai sekarang aku masih bisa mengingat intonasi suara Bu Ratna sore itu. Tidak tinggi,
Tidak memaksa. Justru terdengar penuh perhatian. Seperti seorang ibu yang benar-benar ingin membantu anak dan menantunya. Kalian masih muda. Lanjutnya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kami. Biasanya pasangan muda gampang hilaf kalau pegang uang sendiri. Bukan berarti kalian boros. Tapi pengalaman itu penting. Aku hanya tersenyum kecil. Arga mengangguk pelan. Iya, Bu. Ibu sudah puluhan tahun mengatur keuangan keluarga. Jadi mulai bulan depan, gaji Arga sama Maya serahkan saja ke ibu. Nanti semua kebutuhan rumah akan ibu atur. Kalian tinggal fokus kerja. Aku sempat terdiam. Entah kenapa ada perasaan mengganjal di dadaku. Bukan karena aku pelit. Bukan karena aku tidak menghormati beliau. Aku hanya merasa aneh. Bukankah setelah menikah seharusnya kami mulai belajar mengelola rumah tangga sendiri? Belum sempat aku berbicara, Arga lebih dulu menggenggam tanganku di bawah meja. Tatapannya seolah meminta aku mengerti. Aku dari dulu memang begitu, Mei, katanya sambil tersenyum. Sejak kerja, ibu yang mengatur semuanya. Alhamdulillah, aku nggak pernah kekurangan. Bu Ratna ikut tersenyum. Ibu bukan mau menguasai uang kalian. Ibu cuma ingin kalian punya masa depan. Kalimat itu membuat rasa tidak nyamanku perlahan menghilang. Aku berpikir mungkin memang beginilah cara keluarga mereka hidup. Sebagai menantu baru, aku tidak ingin terlihat keras kepala. Aku pun mengangguk. Kalau memang itu yang terbaik, aku ikut saja, Bu. Wajah Bu Ratna langsung berbinar. Nah, begitu. Ibu senang kamu bisa mengerti. Hari itu menjadi awal dari sebuah kebiasaan yang berlangsung bertahun-tahun. Setiap tanggal gajian, Arga langsung mentransfer seluruh penghasilannya ke rekening Bu Ratna. Aku melakukan hal yang sama. Kalau ada kebutuhan sehari-hari, kami cukup memberi daftar kepada beliau. Beliau yang akan membelikan. Kalau perlu uang untuk membayar listrik, membeli gas, atau membeli kebutuhan dapur, kami tinggal meminta. Awalnya memang tidak ada masalah. Kalau aku ingin membeli sabun atau beras, Bu Ratna langsung memberikannya. Kalau Arga butuh uang bensin, beliau juga tidak pernah menolak. Aku semakin yakin bahwa semua prasangkaku dulu hanyalah ketakutan yang tidak beralasan. Bahkan ketika teman-teman kantor bercerita tentang suami yang boros membeli hobi atau istri yang diam-diam berutang, aku justru merasa bersyukur. Dalam hati aku berkata, mungkin sistem keluarga kami memang lebih aman. Aku tidak sadar kalau perlahan kami sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kami kehilangan hak untuk mengambil keputusan. Sedikit demi sedikit. Tanpa terasa. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Suatu malam aku ingin membeli blender baru. Blender lama kami rusak, sehingga setiap kali membuat empasi untuk Nisa harus meminjam milik tetangga. Aku berkata kepada Arga, Mas, besok kita beli blender ya. Yang lama sudah benar-benar rusak. Arga mengangguk. Nanti aku bilang ke ibu. Aku tersenyum. Esok malamnya aku bertanya lagi. Gimana, Mas? Arga terlihat ragu. Ibu bilang bulan ini jangan dulu. Kenapa? Katanya belum penting. Aku terdiam. Belum penting? Padahal setiap hari aku harus meminjam blender tetangga. Aku mencoba mengalah. Mungkin bulan depan saja. Sebulan berlalu. Jawabannya tetap sama. Bulan depan saja. Setelah itu ada kebutuhan lain. Rak pakaian anak yang mulai patah. Sepatu kerja Arga yang solnya hampir lepas. Kipas angin kamar yang mulai mati-mati. Semuanya selalu mendapat jawaban serupa. Tunggu dulu. Belum perlu. Masih bisa dipakai. Yang aneh, setiap kali ada kebutuhan keluarga besar, uang selalu tersedia. Saat adik ipar ingin membeli motor bekas, Bu Ratna berkata itu penting untuk masa depannya. Saat rumah kakak ipar direnovasi sedikit, beliau dengan mudah mengeluarkan uang tabungan keluarga. Saat ada acara keluarga besar, pengeluaran puluhan juta terasa begitu ringan. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin memang ada tabungan lain. Mungkin aku saja yang tidak tahu. Namun semakin lama, rasa penasaran itu semakin sulit kutenangkan. Apalagi setiap kali aku bertanya soal tabungan kami, jawabannya selalu sama. Sudah ibu atur. Kalimat itu terus berulang. Tidak pernah ada penjelasan. Tidak pernah ada angka. Tidak pernah ada laporan. Hanya 3 kata sederhana yang harus kami percaya begitu saja.
Dan anehnya, kami memang terus mempercayainya. Aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Mungkin memang beginilah cara Bu Ratna mengatur keuangan. Mungkin beliau memang lebih berpengalaman. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Setiap kali keraguan itu muncul, aku selalu mengingat satu hal. Beliau adalah ibu dari suamiku. Orang yang telah membesarkan Arga sampai menjadi laki-laki yang bertanggung jawab seperti sekarang. Karena itulah aku terus memilih diam. Sampai suatu hari, Nisa demam. Awalnya hanya demam biasa. Aku mengompres dahinya sepanjang malam sambil berharap suhu tubuhnya segera turun. Namun menjelang subuh, napasnya mulai terdengar lebih cepat. Tubuh kecilnya menggigil. Tangannya yang mungil menggenggam jariku begitu erat. Ibu. Suara itu begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Aku langsung membangunkan Arga. Mas, kayaknya kita harus bawa Nisa ke rumah sakit. Arga yang masih setengah mengantuk langsung duduk. Begitu melihat kondisi anak kami, wajahnya langsung berubah pucat. Kita berangkat sekarang. Aku segera mengambil tas. Saat hendak keluar rumah, Arga berhenti. Tunggu. Aku menoleh. Ada apa? Uangnya. Aku ikut terdiam. Dompet kami hanya berisi uang untuk makan beberapa hari. Semua tabungan, semua gaji, semua pemasukan ada di tangan Bu Ratna. Saat itu masih pukul 5 pagi. Aku sebenarnya tidak tega membangunkan beliau. Tapi keadaan Nisa tidak bisa menunggu. Arga mengetuk pintu kamar ibunya. Pelan. Lalu sedikit lebih keras. Tak lama kemudian terdengar suara langkah. Bu Ratna membuka pintu sambil masih mengenakan pakaian tidur. Kenapa pagi-pagi begini? Nisa demam tinggi, Bu. Kami mau ke rumah sakit. Boleh minta uang dulu? Bu Ratna terlihat diam beberapa detik. Kemudian beliau berkata pelan. Berapa? Aku belum tahu, Bu. Mungkin buat pendaftaran sama obat dulu. Beliau menghela napas panjang. Loh, kemarin kan baru beli kebutuhan rumah. Aku menundukkan kepala. Arga menjelaskan dengan suara pelan. Ini buat Nisa, Bu. Iya, Ibu tahu. Tapi uangnya memang lagi tipis. Kalimat itu membuatku membeku. Tipis? Bukankah 2 minggu sebelumnya kami baru saja menerima gaji? Bukankah selama ini hampir semua penghasilan kami masuk ke rekening beliau? Kenapa bisa tipis? Bu Ratna kembali masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian beliau keluar sambil membawa beberapa lembar uang. Nih. Yang penting buat periksa dulu. Aku menerima uang itu. Jumlahnya bahkan tidak sampai separuh dari gajiku seminggu. Aku tidak berkata apa-apa. Kami langsung berangkat. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Arga menggenggam setir erat. Aku memangku Nisa di kursi belakang. Sesekali aku mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. Dalam hati aku terus berdoa. Jangan sampai terjadi apa-apa. Syukurlah setelah diperiksa dokter, kondisi Nisa tidak separah yang kami bayangkan. Ia harus menjalani pemeriksaan darah dan mendapatkan beberapa obat. Saat kasir menyebutkan jumlah yang harus dibayar, aku melihat Arga membuka dompetnya. Wajahnya langsung berubah. Uang yang diberikan Bu Ratna tidak cukup. Aku menatap suamiku. Dia menatap balik dengan wajah bingung. Untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidak mampu membayar biaya berobat anak kami sendiri. Untung saja aku masih memiliki kartu ATM rekening lamaku yang sebenarnya sudah jarang kupakai. Di dalamnya masih tersisa sedikit uang dari bonus kantor beberapa bulan sebelumnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk menutup kekurangan biaya rumah sakit hari itu. Saat keluar dari rumah sakit, Arga terlihat sangat diam. Biasanya dia selalu berusaha menghiburku. Hari itu tidak. Dia hanya berjalan sambil menggendong Nisa. Aku tahu pikirannya sedang penuh. Di perjalanan pulang, aku memberanikan diri bertanya. Mas. HM? Menurut Mas, kenapa uang kita selalu nggak ada kalau kita butuh? Arga tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan. Mungkin memang lagi banyak pengeluaran. Jawaban itu terdengar seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak membalas. Karena jauh di dalam hatiku, aku mulai yakin ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Sejak hari itu, setiap kali gajian tiba,
Aku tidak lagi hanya mentransfer uang lalu melupakannya. Aku mulai memperhatikan. Aku mulai mencatat. Setiap rupiah yang masuk. Setiap uang yang keluar. Setiap alasan yang diberikan Bu Ratna. Semua kutulis diam-diam di sebuah buku kecil yang kusimpan di laci meja kerjaku. Aku belum berniat menuduh siapapun. Aku hanya ingin memastikan. Apakah benar selama ini aku hanya terlalu curiga? Atau justru, aku baru saja membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Buku kecil itu tidak pernah lepas dari tasku. Bentuknya sederhana. Sampulnya coklat. Ukurannya bahkan lebih kecil dari telapak tanganku. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu untuk apa buku itu. Setiap malam sebelum tidur, aku akan membuka aplikasi mobile banking, melihat slip gaji, lalu mencatat tanggal, jumlah uang yang kutransfer kepada Bu Ratna, serta setiap kali kami meminta uang untuk kebutuhan rumah. Awalnya aku hanya ingin memastikan perasaanku. Namun semakin banyak halaman yang terisi, semakin besar pula kegelisahan yang memenuhi pikiranku. Dalam 3 bulan terakhir saja, jika digabung dengan gaji Arga, pemasukan keluarga kami mencapai angka yang menurutku lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Kami bukan orang kaya, tapi kami juga bukan keluarga yang seharusnya kesulitan membeli obat anak. Aku mulai menghitung ulang. Biaya listrik, air, internet, belanja bulanan, uang sekolah Nisa, bensin. Semuanya masih masuk akal. Tetapi tetap saja, angkanya tidak pernah cocok. Selalu ada selisih yang cukup besar. Puluhan juta rupiah seolah menghilang tanpa jejak. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Bu Ratna sedang menabung untuk kami. Mungkin ada deposito. Mungkin ada investasi. Kalau memang begitu, aku pasti akan meminta maaf karena sudah berprasangka buruk. Namun rasa penasaran itu terus menggangguku. Suatu sore sepulang kerja, aku mendengar Bu Ratna sedang berbicara melalui telepon di teras belakang. Aku sebenarnya hanya ingin menjemur pakaian. Tetapi langkahku berhenti ketika mendengar satu kalimat. Iya, tenang saja. Nanti ibu transfer lagi. Aku tidak sengaja menguping. Benar-benar tidak sengaja. Akhir bulan ini masih ada pemasukan dari Arga sama Maya. Aku langsung mematung. Beberapa detik kemudian terdengar suara laki-laki dari seberang telepon, meski tidak terlalu jelas. Iya, Bu. Soalnya supplier sudah nagih. Bu Ratna menjawab pelan. Nggak usah khawatir. Ibu usahakan. Langkahku refleks mundur sebelum beliau menyadari aku berada di sana. Dadaku berdegup lebih cepat. Supplier? Transfer lagi? Pemasukan dari kami? Aku mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin itu urusan lain. Mungkin beliau sedang membantu saudara yang benar-benar membutuhkan. Tetapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, saat makan malam, aku sengaja membuka percakapan. Bu. Iya. Tabungan kami sekarang sudah berapa ya? Sendok di tangan Bu Ratna berhenti sesaat. Arga tetap makan seperti biasa. Buat apa tanya begitu? Aku cuma ingin tahu. Kan lumayan kalau suatu hari nanti kami jadi beli rumah. Bu Ratna tersenyum tipis. Masih dikumpulkan. Berapa jumlahnya sekarang, Bu? Beliau mengambil segelas air lebih dulu. Nanti juga kalian tahu kalau waktunya sudah tepat. Jawaban itu terdengar sangat tenang. Tetapi justru membuatku semakin gelisah. Aku melirik Arga. Berharap dia ikut bertanya. Namun suamiku hanya berkata santai. Ibu pasti sudah ngatur yang terbaik. Aku menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sedang berbicara sendirian. Malam itu aku membuka kembali buku catatanku. Aku membuat satu kolom baru. Pengeluaran yang tidak diketahui. Kolom itu masih kosong. Tetapi aku yakin. Suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya. Sekitar 2 minggu kemudian, kantor tempatku bekerja mengadakan pelatihan di sebuah hotel. Pelatihan selesai lebih cepat dari jadwal. Karena perjalanan pulang melewati kawasan ruko baru di pusat kota, aku memutuskan membeli roti untuk Nisa. Saat sedang berjalan menuju toko, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah papan nama besar. Rati Furnitur. Aku sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Sampai kulihat seseorang keluar dari toko sambil tertawa. Orang itu sangat kukenal. Roni. Adik laki-laki Arga. Adik iparku.
Aku tersenyum kecil. Mungkin dia kerja di sini. Namun beberapa detik kemudian, Bu Ratna keluar dari dalam toko sambil membawa map berwarna biru. Roni menerima map itu lalu berkata cukup keras hingga terdengar olehku. Untung ada ibu. Kalau enggak, usaha ini enggak bakal jalan. Bu Ratna menepuk bahunya pelan. Yang penting kamu serius. Soal modal, biar ibu pikirkan. Aku buru-buru bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Jantungku berdetak sangat keras. Modal? Usaha? Aku belum pernah mendengar siapapun di keluarga membicarakan usaha Roni. Apalagi soal modal. Aku mengintip sekali lagi. Kulihat Bu Ratna menyerahkan sebuah amplop tebal. Roni menerimanya sambil tersenyum lebar. Aku janji bakal balikin. Bu. Nggak usah dipikir sekarang. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Dari mana uang sebanyak itu? Kalau memang uang pribadi Bu Ratna, tentu bukan urusanku. Tetapi entah mengapa, aku teringat ucapan beliau beberapa hari sebelumnya. Uang lagi tipis. Kalimat itu kini terdengar sangat berbeda di telingaku. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang perjalanan, aku terus mencoba mencari alasan agar pikiranku tidak langsung menuduh. Mungkin Bu Ratna memang punya tabungan sendiri. Mungkin uang itu hasil pensiun. Mungkin. Namun semakin banyak, mungkin, yang kubuat, semakin sulit aku mempercayainya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku memutuskan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terlintas di pikiranku. Aku akan mencari tahu kemana sebenarnya seluruh uang keluarga kami mengalir. Meski aku harus melakukannya diam-diam dari suamiku sendiri. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Arga sudah tertidur di sampingku. Napasnya terdengar teratur, seolah tidak ada beban apapun yang sedang dipikirkannya. Aku menatap langit-langit kamar sambil mengulang kembali semua kejadian yang kulihat sore tadi. Wajah Bu Ratna. Amplop tebal itu. Ucapan Roni tentang modal usaha. Dan kalimat yang terus terngiang di telingaku. Soal modal, biar ibu pikirkan. Kalau uang itu memang milik pribadi beliau, aku tidak berhak ikut campur. Tapi bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau uang itu berasal dari hasil kerja kami? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku memejamkan mata. Namun setiap kali mencoba tidur, bayangan Nisa di rumah sakit kembali muncul. Tangannya yang panas menggenggam jariku. Wajah Arga yang kebingungan karena uang kami tidak cukup. Aku mengembuskan napas panjang. Aku tidak boleh terus hidup dengan dugaan. Aku harus mencari kepastian. Beberapa hari setelah kejadian itu, rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Aku berangkat kerja. Arga berangkat lebih pagi. Nisa berangkat ke taman kanak-kanak. Bu Ratna mengurus rumah. Tidak ada yang berubah. Setidaknya di permukaan. Tetapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku mulai memperhatikan kebiasaan Bu Ratna lebih detail. Beliau hampir setiap 2 atau 3 hari sekali pergi keluar rumah. Kadang hanya 1 jam. Kadang hampir setengah hari. Kalau kutanya hendak kemana, jawabannya selalu sederhana. Ada urusan. Main ke rumah saudara. Belanja. Tidak pernah lebih dari itu. Suatu sore aku pulang lebih cepat karena ada rapat yang dibatalkan. Rumah tampak sepi. Bu Ratna belum pulang. Arga masih di kantor. Nisa masih dijemput tetangga yang biasa mengantarnya dari sekolah. Aku duduk di ruang tamu sambil menunggu. Mataku tidak sengaja tertuju pada lemari kecil di dekat televisi. Selama ini Bu Ratna selalu menyimpan map-map penting di sana. Aku pernah melihat beliau mengambil buku tabungan dari dalam laci itu. Tanganku mulai dingin. Aku tahu apa yang sedang kupikirkan salah. Aku tidak pernah diajarkan membuka barang milik orang lain. Apalagi milik orang tua. Aku berdiri. Lalu kembali duduk. Berdiri lagi. Hatiku benar-benar berperang. Jangan, Maya. Aku berbisik pada diriku sendiri. Tapi kalau terus diam, sampai kapan? Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu perlahan berjalan menuju lemari itu. Tanganku gemetar ketika membuka laci paling atas. Isinya hanya beberapa kwitansi. Laci kedua berisi obat-obatan. Aku mengembuskan napas lega. Mungkin memang aku terlalu curiga. Namun ketika membuka laci paling bawah, aku melihat beberapa map. Salah satunya bertuliskan nama yang langsung membuatku berhenti bernapas. Roni Pratama. Aku menelan ludah.
Dengan tangan gemetar aku membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi KTP Roni, surat izin usaha, beberapa lembar proposal. Dan yang membuatku benar-benar membeku, ada salinan bukti transfer. Nominalnya puluhan juta rupiah. Transfer dilakukan berkali-kali. Tanggalnya tersebar dalam beberapa bulan terakhir. Aku membaca satu persatu. 15 juta, 12 juta, 10 juta, 8 juta. Jumlahnya terus bertambah. Tanganku mulai bergetar hebat. Aku membalik halaman berikutnya. Di bagian bawah tertulis sebuah catatan tangan. Tambahan modal tahap ketiga. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Tahap ketiga? Berarti sebelumnya sudah ada tahap pertama dan kedua. Aku buru-buru memasukkan kembali semua dokumen ke tempat semula. Jantungku berdetak sangat keras. Aku belum sempat menutup laci ketika terdengar suara pagar depan dibuka. Aku tersentak. Langkah kaki mendekat. Dengan panik aku menutup laci dan berpura-pura merapikan taplak meja. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Bu Ratna masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Oh, sudah pulang, Maya? Iya, Bu. Kok cepat hari ini? Tadi rapat dibatalkan. Aku berusaha tersenyum senormal mungkin. Namun rasanya wajahku kaku. Bu Ratna menatapku beberapa detik. Lagi nggak enak badan? Nggak kok, Bu. Cuma agak capek. Beliau mengangguk pelan. Tanpa berkata apa-apa lagi, beliau masuk ke dapur. Aku mengembuskan napas panjang. Baru kali itu aku merasa berbohong terasa begitu berat. Sepanjang malam aku terus memikirkan dokumen yang kulihat. Kalau benar uang sebanyak itu diberikan kepada Roni, kenapa kami tidak pernah diberitahu? Kenapa ketika Nisa sakit, kami justru diminta berhemat? Kenapa setiap kali aku ingin membeli kebutuhan rumah, jawabannya selalu, nanti dulu. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku. Namun ada satu hal yang lebih membuatku takut. Aku belum punya bukti bahwa uang itu memang berasal dari hasil kerja kami. Semua yang kulihat masih bisa dijelaskan dengan satu alasan. Mungkin itu uang pribadi Bu Ratna. Mungkin beliau memang menabung selama bertahun-tahun. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus menemukan bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Dan tanpa kusadari, keputusanku untuk terus mencari kebenaran justru membawaku semakin jauh ke dalam rahasia yang selama ini disembunyikan keluargaku. Sejak hari itu, aku tidak lagi melihat Bu Ratna dengan cara yang sama. Bukan karena aku membencinya. Justru sebaliknya. Aku terus mencari alasan agar aku tidak perlu mempercayai dugaan yang semakin memenuhi kepalaku. Setiap pagi beliau masih menyiapkan sarapan. Masih mengingatkan Arga membawa bekal. Masih membelikan camilan kesukaan Nisa. Semuanya tampak seperti ibu yang penuh perhatian. Itulah yang membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu tulus justru menyimpan begitu banyak hal dari kami? Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Aku harus melihat semuanya dengan kepala dingin. Sekitar seminggu kemudian, Arga pulang kerja lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lesu. Ia langsung melepas sepatu, lalu duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Aku menghampirinya. Mas, ada apa? Arga mengusap wajahnya. Gudang lagi sepi. Lembur bulan ini ditiadakan. Aku mengangguk pelan. Berarti pemasukan agak berkurang ya? Iya. Tapi ya sudahlah. Yang penting kerjaan masih aman. Aku mencoba tersenyum. Nggak apa-apa. Kita atur lagi pengeluarannya. Belum sempat kami berbicara lebih jauh, Bu Ratna keluar dari dapur. Ibu dengar lemburnya ditiadakan. Iya, Bu. Beliau duduk di kursi seberang kami. Kalau begitu bulan depan kalian harus lebih hemat. Arga mengangguk. Iya, Bu. Terus, Bu Ratna melanjutkan. Roni juga lagi butuh tambahan modal sedikit. Aku spontan mengangkat kepala. Tambahan modal? Lagi? Beliau melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Kasihan usahanya masih merintis. Aku kepikiran mau bantu sedikit. Arga tersenyum kecil. Kalau memang ibu mampu, ya nggak apa-apa. Dadaku langsung berdebar. Mampu? Dengan uang yang mana? Aku ingin bertanya. Benar-benar ingin. Namun aku menahan diri.
Aku hanya memperhatikan wajah Bu Ratna. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Beliau terlihat begitu yakin dengan apa yang dikatakannya. Malam itu aku semakin sulit menenangkan pikiranku. Beberapa hari kemudian, keadaan yang paling kutakutkan akhirnya datang. Nisa kembali sakit. Kali ini bukan demam. Ia terjatuh saat bermain di sekolah. Lututnya terluka cukup dalam hingga harus dijahit. Guru langsung menelepongku. Aku bergegas meninggalkan kantor. Arga menyusul dari tempat kerjanya. Sesampainya di klinik, dokter berkata tindakan harus segera dilakukan. Aku mengangguk. Tolong, Dok. Saat petugas administrasi meminta pembayaran di muka, aku dan Arga kembali saling berpandangan. Perasaan itu datang lagi. Perasaan yang beberapa minggu lalu sempat membuatku sesak. Arga langsung menghubungi Bu Ratna. Telepon pertama tidak diangkat. Telepon kedua juga tidak. Telepon ketiga baru tersambung. Bu. Nisa jatuh. Kami butuh uang buat tindakan. Suara Bu Ratna terdengar terburu-buru. Ibu lagi di luar. Nanti saja ya. Tapi ini harus sekarang, Bu. Ya sudah, pakai dulu uang yang ada. Sambungan telepon terputus. Arga mematung. Aku bisa melihat rasa malu di wajahnya. Sebagai seorang ayah, ia tidak mampu langsung membayar biaya pengobatan anaknya sendiri. Aku menggenggam lengannya. Enggak apa-apa, Mas. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membuka dompet. Kartu ATM yang sama kembali berada di tanganku. Rekening lamaku. Rekening yang berisi sisa bonus kantor. Uang itu sebenarnya ingin kupakai untuk membeli meja belajar Nisa tahun depan. Namun saat itu aku tidak punya pilihan lain. Aku membayar seluruh biaya tindakan. Setelah semuanya selesai, Nisa tertidur karena efek obat. Aku duduk di samping tempat tidurnya. Tanganku membelai rambutnya perlahan. Arga berdiri di dekat jendela. Lama sekali ia tidak berbicara. Akhirnya ia berkata pelan. Mei. Iya. Aku merasa gagal. Aku langsung menoleh. Jangan bilang begitu. Ayah mana yang harus pinjam uang terus setiap anaknya sakit? Kalimat itu membuat hatiku ikut hancur. Aku bangkit, lalu menggenggam kedua tangannya. Mas. Aku nggak pernah menilai Mas dari banyaknya uang. Aku cuma ingin kita bisa mengambil keputusan sendiri. Arga menatapku. Tatapannya kosong. Seolah baru pertama kali mendengar kalimat itu. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya memberanikan diri mengatakan sesuatu yang selama ini selalu kutahan. Mas. Apa Mas pernah benar-benar tahu berapa jumlah tabungan keluarga kita sekarang? Ruangan itu mendadak sunyi. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian, suaranya terdengar lirih. Sejujurnya, aku juga nggak tahu. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Berarti selama bertahun-tahun. Bukan hanya aku yang tidak pernah mengetahui keadaan keuangan keluarga kami. Bahkan anak kandung Bu Ratna sendiri. Tidak pernah tahu kemana seluruh hasil kerja kerasnya mengalir. Malam setelah Nisa pulang dari klinik, rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Nisa sudah tertidur lebih cepat karena masih lemas. Aku baru saja selesai mengganti perban di lututnya. Kulihat wajah kecilnya begitu tenang. Rasanya dadaku kembali sesak ketika mengingat kami hampir menunda tindakan hanya karena tidak memegang uang hasil kerja kami sendiri. Aku menarik selimutnya pelan. Lekas sembuh ya, sayang. Aku mematikan lampu kamar lalu keluar. Di ruang tamu, Arga masih duduk sendirian. Televisi menyala, tetapi pandangannya kosong. Aku duduk di sampingnya. Beberapa menit kami hanya diam. Akhirnya Arga berbicara lebih dulu. Mei. HM? Selama ini, kamu pernah curiga sama ibu? Pertanyaan itu membuatku menelan ludah. Aku tahu ini adalah kesempatan. Tapi aku juga tahu, satu jawaban yang salah bisa membuat semuanya hancur. Aku memilih hati-hati. Aku bukan curiga sama ibu. Lalu? Aku cuma merasa, kita seharusnya tahu kemana uang kita dipakai. Arga mengusap wajahnya. Ibu nggak mungkin macam-macam. Nada suaranya tidak lagi sekeras dulu. Seolah ia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak membantah. Sebaliknya, aku berdiri lalu mengambil buku kecil dari dalam tasku.
Mas, aku mau nunjukin sesuatu. Aku membuka halaman demi halaman. Tanggal gajian, jumlah transfer, biaya rumah, pengeluaran yang kami ketahui, dan kolom kosong yang selama ini terus bertambah. Arga membaca tanpa menyela. Semakin lama wajahnya semakin serius. Kamu nyatet semua ini? Iya. Sejak kapan? Hampir 4 bulan. Ia menarik napas panjang. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku takut. Takut apa? Takut Mas mengira aku sedang mencari-cari kesalahan ibu. Ruangan kembali sunyi. Arga menutup buku itu perlahan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Itu juga sebabnya aku belum pernah memaksa Mas percaya. Aku cuma ingin kita sama-sama mencari jawabannya. Malam itu tidak ada pertengkaran. Tidak ada bentakan. Tetapi aku tahu, untuk pertama kalinya, keyakinan Arga kepada ibunya mulai retak. 2 hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Aku sedang bekerja ketika ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Bu Maya, saya Dimas. Akuntan yang membantu pembukuan usaha Mas Roni. Aku mengernyit. Aku sama sekali tidak mengenal nama itu. Pesan berikutnya masuk. Maaf mengganggu. Saya cuma ingin memastikan. Apakah transfer modal bulan ini jadi dikirim? Aku langsung membeku. Jantungku berdetak begitu keras. Orang itu pasti salah kirim. Aku membalas singkat. Maaf, Anda mungkin salah nomor. Beberapa detik kemudian muncul balasan. Maaf, Bu Ratna biasanya memberikan nomor ini kalau sedang sulit dihubungi. Tanganku mulai dingin. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Kalau benar, berarti Bu Ratna memang menggunakan nomor teleponku sebagai kontak cadangan. Kenapa? Tanpa berpikir panjang aku membalas lagi. Modal yang dimaksud berapa? Tidak sampai 1 menit kemudian, jawabannya datang. Yang tahap keempat, Bu. Sekitar 35 juta. Ponsel hampir terlepas dari genggamanku. 35 juta. Aku langsung teringat dokumen yang pernah kulihat di laci. Tahap ketiga. Berarti sekarang memang sudah masuk tahap keempat. Aku tidak berani membalas lagi. Aku menghapus percakapan itu dari layar utama agar tidak terlihat jika ada orang meminjam ponselku. Namun sebelum kuhapus seluruhnya, aku sempat mengambil tangkapan layar. Entah kenapa, naluriku mengatakan aku akan membutuhkan bukti itu. Sore harinya aku memperlihatkan tangkapan layar itu kepada Arga. Ia membaca perlahan. Sekali, 2 kali. 3 kali. Kemudian ia menggeleng. Enggak mungkin. Aku tidak menjawab. Ini pasti salah kirim. Mungkin memang salah kirim. Tapi kenapa nama ibu disebut? Arga kembali terdiam. Ia mengambil ponselku. Membaca lagi. Lalu mengembalikannya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian ia berdiri. Aku mau tanya langsung ke ibu. Refleks aku memegang lengannya. Jangan sekarang. Kenapa? Karena kita belum tahu semuanya. Kalau Mas langsung bertanya, bisa saja semua bukti nanti hilang. Arga menatapku. Aku bisa melihat pertarungan besar di matanya. Di satu sisi, ia ingin membela ibunya. Di sisi lain, untuk pertama kalinya ia memiliki alasan untuk mulai meragukan semua yang selama ini dipercaya. Namun kami tidak sadar, percakapan kami dari balik pintu kamar ternyata tidak sepenuhnya aman. Di lorong rumah, ada seseorang yang berdiri tanpa mengeluarkan suara. Dan orang itu baru saja mendengar sebagian dari pembicaraan kami. Aku baru menyadari ada seseorang di balik pintu ketika terdengar suara sandal bergesekan dengan lantai. Arga langsung membuka pintu kamar. Lorong rumah sudah kosong. Hanya lampu temaram yang masih menyala. Ada orang? Tanyaku pelan. Arga menggeleng. Enggak ada. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan kami tidak sedang sendirian beberapa saat yang lalu. Aku mencoba mengabaikannya. Namun keesokan paginya, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bu Ratna tidak lagi bersikap seperti biasanya. Beliau tetap tersenyum. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap menanyakan apakah kami membawa bekal. Tetapi setiap kali aku menatap matanya, ada tatapan yang sulit kujelaskan. Seolah-olah beliau sedang mengamati setiap gerak-geriku. Saat aku mengambil tas kerja,
Beliau tiba-tiba berkata, "Maya." "Iya, Bu. Kalau dalam keluarga ada masalah, lebih baik dibicarakan baik-baik. Jangan dipendam." Aku membeku sesaat. Aku memaksakan senyum. "Iya, Bu. Apalagi jangan sampai percaya omongan orang luar." Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi bagiku, itu terasa seperti sebuah peringatan. Beliau tahu. Atau setidaknya, beliau mulai curiga. 3 hari setelahnya, keluarga besar berkumpul di rumah Bu Ratna. Alasannya sederhana. Makan siang bersama. Roni datang bersama istrinya. Kakak ipar juga hadir. Anak-anak berlarian di halaman. Suasana terlihat hangat. Semua tertawa. Semua bercanda. Kalau ada orang luar melihat, mereka pasti mengira keluarga ini nyaris sempurna. Namun aku justru merasa seperti orang asing. Setiap kali Roni tertawa, aku teringat map berisi bukti transfer. Setiap kali Bu Ratna menuangkan minuman ke gelasku, aku teringat ucapan beliau saat mengatakan uang kami sedang tipis. Aku berusaha tetap tersenyum. Sampai akhirnya Roni berkata sambil tertawa, "Untung sekarang usaha mulai jalan." Bu Ratna langsung ikut tersenyum bangga. "Alhamdulillah." Aku spontan bertanya, "Usahanya sudah berapa lama, Mas?" Roni menjawab santai, "Hampir setahun." Jantungku langsung berdegup. Hampir setahun. Artinya, selama hampir setahun pula uang itu terus mengalir. Aku mencoba terdengar biasa. "Modalnya pasti besar ya?" Belum sempat Roni menjawab, Bu Ratna langsung memotong. "Namanya juga usaha. Kalau niat pasti ada jalan." Aku mengangguk pelan. Namun aku bisa melihat Roni sempat melirik ibunya. Tatapan itu berlangsung sangat singkat. Tapi cukup membuatku yakin. Ada sesuatu yang sengaja mereka sembunyikan. Setelah makan siang selesai, aku membantu mencuci piring di dapur. Saat itulah aku mendengar 2 orang bibiku Arga berbicara pelan. Mereka tidak tahu aku berada di balik rak piring. "Ratna memang luar biasa ya?" "Iya. Bisa bantu modal Roni sampai sebesar itu." "Iri juga aku." "Katanya sampai puluhan juta." "Iya. Tapi memang dari dulu Ratna paling sayang sama si bungsu." Aku menghentikan gerakan tanganku. Puluhan juta. Berarti bukan hanya aku yang tahu. Keluarga besar pun mengetahui Bu Ratna membantu Roni. Yang tidak mereka ketahui, dari mana uang itu berasal. Saat aku kembali ke ruang tamu, Bu Ratna memanggilku. "Maya." "Iya, Bu." "Duduk sini sebentar." Aku duduk di sampingnya. Beliau menggenggam tanganku. Hangat, lembut. Sampai beberapa detik aku hampir lupa semua kecurigaanku. Beliau menatapku sambil tersenyum. "Ibu anggap kamu sudah seperti anak sendiri." Dadaku berdebar. Tapi, beliau berhenti sejenak. Dalam keluarga itu yang paling penting adalah saling percaya. Aku mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Kalau mulai ada yang menyimpan rahasia, rumah tangga bisa hancur." Kalimat itu membuat napasku tercekat. Apakah beliau sedang berbicara tentang dirinya? Atau tentang aku? Beliau kemudian menepuk pelan punggung tanganku. "Ibu cuma ingin kalian bahagia." Aku hanya mampu tersenyum tipis. Namun sejak percakapan itu, aku sadar satu hal. Permainan ini sudah berubah. Kalau sebelumnya hanya aku yang diam-diam mencari kebenaran, sekarang Bu Ratna juga mulai mengawasiku. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku membuka kembali tangkapan layar pesan dari Dimas. Aku memperbesar setiap kalimat. Lalu pandanganku berhenti pada satu detail yang sebelumnya tidak kusadari. Di bagian bawah pesan tertulis nama perusahaan. Bukan nama usaha Roni, melainkan nama sebuah koperasi simpan pinjam. Aku langsung mengernyit. Kenapa modal usaha dikirim melalui koperasi? Rasa penasaranku kembali muncul. Aku mengetik nama koperasi itu di internet. Beberapa informasi dasar muncul. Alamat, nomor telepon, jam operasional, lalu sebuah nama pengurus. Nama itu membuatku langsung terduduk lemas. Karena nama bendahara koperasi tersebut adalah Bu Ratna. Aku membaca nama itu berulang kali. Bu Ratna. Tidak mungkin aku salah lihat. Tanganku mulai dingin. Aku bahkan memperbesar layar ponsel berkali-kali,
Berharap huruf-huruf itu berubah menjadi nama orang lain. Tapi tidak. Tetap sama. Bu Ratna. Bendahara Koperasi. Aku segera menutup layar ponsel saat mendengar langkah kaki Arga mendekat. Belum tidur. Aku tersenyum kecil. Belum ngantuk. Arga duduk di sampingku. Beberapa saat kami hanya saling diam. Akhirnya aku memberanikan diri. Mas. Iya. Kalau ibu memang jadi bendahara koperasi, Mas tahu. Arga mengernyit. Koperasi apa? Aku menunjukkan layar ponsel. Ia membaca pelan. Lalu menggeleng. Aku baru tahu. Kok bisa? Aku benar-benar nggak pernah dengar. Jawaban itu justru membuatku semakin yakin. Kalau anak kandungnya sendiri tidak tahu, berarti memang ada banyak hal yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya aku sengaja mengambil cuti setengah hari. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan Arga. Aku hanya mengatakan ada urusan kantor. Padahal tujuanku hanya satu. Mendatangi koperasi itu. Gedungnya tidak besar. Hanya bangunan 2 lantai di pinggir jalan. Temboknya mulai pudar. Di depan terpasang papan nama yang sama persis dengan yang kulihat di internet semalam. Aku menarik napas panjang sebelum masuk. Seorang perempuan parubaya menyambutku. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Aku tersenyum gugup. Saya mau tanya soal keanggotaan. Oh, silakan duduk. Perempuan itu mengambil beberapa brosur. Sambil menjelaskan, mataku terus mengamati ruangan. Di dinding tergantung foto seluruh pengurus koperasi. Ketua, sekretaris, bendahara, dan benar saja, di sana terpajang foto Bu Ratna. Tidak ada lagi yang bisa kubantah. Beliau memang bendahara koperasi itu. Setelah berbasa-basi beberapa menit, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Bu Ratna sering di sini ya? Oh, sering. Beliau rajin. Kalau ada pencairan dana, biasanya beliau yang mengurus administrasi. Aku mencoba tetap tenang. Pencairan dana? Iya. Modal usaha. Kredit anggota. Simpanan. Aku mengangguk pelan. Lalu pura-pura melihat brosur. Kalau orang luar mau pinjam modal bisa. Perempuan itu tersenyum. Bisa kalau ada penjamin. Biasanya keluarga. Dadaku langsung berdebar. Penjamin. Keluarga. Entah kenapa pikiranku langsung tertuju kepada Roni. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Takut justru menimbulkan kecurigaan. Sebelum pulang aku mengucapkan terima kasih lalu berjalan keluar. Begitu sampai di parkiran, kakiku terasa lemas. Aku duduk di atas motor cukup lama. Kepalaku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah uang keluarga kami dipakai sebagai modal? Apakah Bu Ratna meminjam atas nama orang lain? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Malam harinya aku akhirnya menceritakan semuanya kepada Arga. Ia mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya semakin pucat. Jadi, ibu memang bendahara? Iya. Aku lihat sendiri. Arga menunduk. Tangannya saling menggenggam erat. Aku benar-benar nggak tahu. Aku bersumpah. Aku percaya. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu Mas juga korban. Air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Selama bertahun-tahun, ia selalu percaya kepada ibunya. Tidak pernah sekalipun meminta laporan. Tidak pernah sekalipun bertanya kemana uang hasil kerjanya pergi. Bukan karena bodoh, tetapi karena percaya. Dan justru kepercayaan itulah yang kini sedang menghancurkan dirinya. 2 hari kemudian, musibah yang tidak pernah kami bayangkan akhirnya datang. Pagi itu Arga menerima telepon saat sedang bekerja. Wajahnya langsung berubah pucat. Tangannya gemetar. Aku yang sedang di kantor menerima telepon darinya beberapa menit kemudian. Mei. Suaranya bergetar. Ada apa, Mas? Usaha Roni. Kenapa? Bangkrut. Aku langsung berdiri dari kursiku. Apa? Semua barang disita. Dia nggak bisa bayar utang. Dadaku langsung terasa sesak. Belum sempat aku bertanya lagi, Arga melanjutkan dengan suara yang jauh lebih pelan. Dan, ibu baru saja menelepon. Katanya, seluruh tabungan keluarga.
Sudah tidak ada. Aku tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaanku hari itu. Setelah telepon dari Arga terputus, layar komputer di depanku masih menyala, tetapi pikiranku sudah tidak lagi berada di kantor. Kalimat terakhirnya terus terngiang. Seluruh tabungan keluarga sudah tidak ada. Rasanya seperti ada yang menghantam dadaku begitu keras. Aku langsung meminta izin kepada atasanku untuk pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan, tanganku terus gemetar memegang setang motor. Aku masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Mungkin uangnya dipindahkan. Mungkin ada investasi yang belum dicairkan. Mungkin. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin kuat firasat buruk yang menghantuiku. Sesampainya di rumah, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Tidak ada suara televisi. Tidak ada Bu Ratna yang biasanya menyambut kami. Arga duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Di depannya tergeletak sebuah map coklat. Begitu melihatku masuk, ia berdiri perlahan. Akhirnya kamu pulang. Aku meletakkan tas tanpa sempat melepas sepatu. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Arga mengusap wajahnya berkali-kali. Ibu tadi cerita. Apa? Katanya usaha Roni gagal total. Aku menahan napas. Terus. Semua modal habis. Terus. Arga menatapku. Tatapannya kosong. Sebagian besar modal itu pakai uang kita. Aku memejamkan mata. Meski sudah menduganya, mendengar kalimat itu secara langsung tetap terasa seperti mimpi buruk. Berapa, Mas? Arga menggeleng pelan. Ibu nggak mau bilang. Katanya nanti dijelaskan. Kalau memang mau dijelaskan. Aku mulai sulit mengendalikan suaraku. Kenapa baru sekarang? Arga tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali sambil memegangi kepalanya. Beberapa menit kemudian terdengar suara pintu depan dibuka. Bu Ratna masuk. Wajahnya tampak lelah. Namun yang paling membuatku terkejut, beliau sama sekali tidak terlihat panik. Beliau duduk perlahan. Lalu berkata dengan suara tenang. Ibu tahu kalian pasti marah. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Tapi dengarkan penjelasan ibu dulu. Tidak ada satupun dari kami yang menyela. Ibu cuma ingin membantu adik kalian. Ibu pikir usahanya akan berhasil. Kalau berhasil, nanti semuanya juga kembali. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Berhasil? Bagaimana mungkin uang hasil kerja kami dipertaruhkan tanpa sepengetahuan kami? Bu Ratna melanjutkan. Namanya usaha. Ada untung. Ada rugi. Aku akhirnya tidak sanggup lagi menahan diri. Bu. Suaraku bergetar. Waktu Nisa sakit. Kami hampir nggak bisa bayar rumah sakit. Ibu bilang uang lagi tipis. Padahal saat itu ibu masih terus kasih modal ke Roni. Ruangan langsung sunyi. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau hanya menundukkan kepala. Aku melanjutkan. Kenapa, Bu? Kenapa ibu nggak pernah bilang satu kali pun? Beliau menarik napas panjang. Ibu takut kalian melarang. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Takut kami melarang. Artinya, beliau sadar sejak awal bahwa yang dilakukan bukan keputusan yang seharusnya diambil sendiri. Arga akhirnya berbicara. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suaranya terdengar begitu berat. Bu. Itu uang hasil kerja kami. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu tahu. Kalau tahu, kenapa ibu nggak pernah minta izin? Air mata mulai mengalir di pipi Bu Ratna. Ibu cuma ingin bantu adikmu. Ayahmu dulu selalu bilang, kalau keluarga harus saling menolong. Arga menggeleng perlahan. Menolong itu bukan berarti mengambil hak keluarga yang lain, Bu. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Aku belum pernah melihat Arga berbicara seperti itu kepada ibunya. Namun penderitaan kami ternyata belum mencapai puncaknya. Bu Ratna membuka map coklat yang sejak tadi dibawanya. Beliau mengeluarkan beberapa lembar surat. Tangannya gemetar. Ada satu hal lagi. Dadaku kembali berdebar. Apa lagi, Bu? Beliau menyerahkan surat itu kepada Arga. Aku ikut melihat. Di bagian atas tertulis nama koperasi yang beberapa hari lalu kudatangi.
Di bawahnya terdapat angka yang membuat napasku hampir berhenti. Sisa pinjaman. Rp487.500.000. Aku langsung menatap Bu Ratna. Pinjaman apa ini? Beliau menangis. Suaranya hampir tidak terdengar. Itu atas nama ibu. Tapi uangnya. Semuanya dipakai buat menutup usaha Roni yang terus merugi. Ruangan mendadak terasa sesak. Aku baru menyadari. Yang hilang bukan hanya tabungan kami. Keluarga kami kini juga dibebani utang hampir R500 miliar. Dan yang paling mengejutkan, nama Arga tercantum sebagai penjamin pada berkas pinjaman itu. Padahal, suamiku bersumpah tidak pernah merasa menandatangani dokumen apapun. Aku merasa seluruh ruangan berputar. Mataku tidak bisa lepas dari nama Arga yang tercetak jelas di bagian bawah berkas pinjaman itu. Sebagai penjamin, tanganku refleks mengambil lembar demi lembar dokumen itu. Kubaca perlahan. Halaman pertama, halaman kedua, lalu halaman terakhir. Di sana memang ada tanda tangan. Sekilas bentuknya memang mirip milik Arga. Aku langsung menoleh. Mas. Arga menggeleng keras. Bukan. Itu bukan tanda tanganku. Aku kembali melihat dokumen itu. Lihat baik-baik. Arga mengambil berkas itu dari tanganku. Ia memperhatikannya cukup lama. Kemudian menggeleng lagi. Aku memang pernah tanda tangan beberapa formulir koperasi waktu dulu ibu bilang buat pembaruan data anggota. Tapi aku nggak pernah tanda tangan pinjaman. Bu Ratna langsung mengangkat wajahnya. Itu. Apa, Bu? Suara Arga mulai bergetar. Ibu. Ibu cuma minta tanda tanganmu di berkas kosong waktu itu. Ruangan kembali sunyi. Aku langsung menoleh ke Bu Ratna. Beliau tidak sanggup menatap mata kami. Air matanya terus mengalir. Ayahmu sudah nggak ada. Ibu bingung harus minta tolong ke siapa. Roni terus nangis. Katanya kalau usahanya tutup, keluarganya ikut hancur. Aku cuma ingin menyelamatkan dia. Arga mengepalkan kedua tangannya. Tapi kenapa harus pakai namaku? Ibu pikir. Nanti bisa dilunasi sebelum kamu tahu. Kalimat itu membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Selama bertahun-tahun, kami bukan hanya kehilangan tabungan. Kepercayaan kami juga dipakai sebagai jaminan. Malam itu tidak ada lagi yang sanggup berbicara. Bu Ratna masuk ke kamarnya sambil terus menangis. Arga masih duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong. Aku duduk di sampingnya. Tidak tahu harus memulai dari mana. Beberapa menit kemudian Arga berkata lirih. Mei. Iya. Aku merasa jadi suami yang gagal. Aku langsung menggeleng. Jangan begitu. Kalau dari awal aku berani mengurus uang kita sendiri, Nisa nggak akan pernah kekurangan. Kamu juga nggak perlu diam-diam nyatet semuanya. Aku menggenggam tangannya. Mas, kita sama-sama nggak tahu. Tapi sekarang kita sudah tahu. Itu yang penting. Arga menatapku. Matanya merah. Aku malu. Sama kamu. Sama anak kita. Aku bahkan gak bisa melindungi keluarga sendiri. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan tubuh Arga bergetar karena menangis. Bukan tangisan keras. Hanya isakan yang berusaha ditahan. Selama ini ia selalu terlihat kuat. Selalu berusaha menjadi penengah. Selalu yakin ibunya melakukan yang terbaik. Malam itu, keyakinan itu runtuh seluruhnya. Keesokan paginya suasana rumah terasa sangat canggung. Biasanya Bu Ratna sudah sibuk memasak sejak subuh. Hari itu dapur masih gelap. Aku akhirnya memasak sendiri. Saat sedang menggoreng telur, Bu Ratna keluar dari kamar. Wajahnya sembab. Beliau mendekat perlahan. Maya. Aku menoleh. Iya, Bu. Ibu minta maaf. Aku diam. Ibu tahu permintaan maaf nggak akan mengembalikan uang itu. Tapi ibu benar-benar menyesal. Aku mematikan kompor. Lalu menghadap beliau. Bu. Saya nggak marah karena uangnya habis. Bu Ratna mengangkat wajah. Saya marah. Karena ibu nggak pernah percaya kalau kami berhak tahu. Beliau kembali menangis. Saya ini anak ibu setelah menikah sama Arga. Kalau dari awal ibu bilang Roni butuh bantuan,
Mungkin kami akan tetap membantu. Tapi biarkan itu menjadi keputusan kami. Bukan keputusan yang diambil diam-diam. Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Aku bisa melihat penyesalan yang begitu besar. Namun penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Siang harinya Arga mengajakku keluar rumah. Kami duduk di sebuah taman kecil dekat sekolah Nisa. Sudah lama kami tidak berbicara berdua tanpa beban seperti ini. Arga membuka dompetnya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Ia tersenyum pahit. Lucu ya? Apa? Selama bertahun-tahun aku kerja keras. Tapi aku bahkan gak tahu berapa sebenarnya uang yang pernah kumiliki. Aku ikut tersenyum hambar. Aku juga. Kami sama-sama terdiam. Beberapa saat kemudian Arga berkata dengan suara yang jauh lebih tenang. Mei. Iya. Aku mau mulai dari nol. Maksudnya? Aku mau semua keuangan keluarga kita pegang sendiri. Nggak ada lagi yang ngatur selain kita berdua. Aku mengangguk pelan. Namun ada satu hal yang belum sanggup kuungkapkan. Satu rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang awalnya kusimpan karena takut. Rahasia yang kini justru bisa menjadi satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluarga kami. Aku memandang Arga cukup lama. Bibirku terasa berat untuk bergerak. Karena aku tahu, begitu rahasia itu keluar, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak langsung menjawab ucapan Arga sore itu. Angin berembus pelan di taman kecil tempat kami duduk. Beberapa anak berlarian sambil tertawa, sementara orang tua mereka mengawasi dari kejauhan. Pemandangan yang biasanya membuatku tenang, kali ini justru membuat dadaku semakin berat. Rahasia itu sudah kusimpan terlalu lama. Awalnya hanya karena rasa takut, lalu berubah menjadi kebiasaan. Dan sekarang, rahasia itu bisa menjadi penyelamat sekaligus penghancur kepercayaan di antara kami. Mas. Arga menoleh. Iya. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritain. Wajahnya langsung berubah serius. Apa? Aku menundukkan kepala. Jari-jariku saling menggenggam erat. Ingat waktu beberapa bulan lalu kantor ngasih bonus akhir tahun? Iya. Aku bilang bonusnya kepotong pajak. Arga mengangguk pelan. Iya, aku ingat. Aku menarik napas panjang. Itu bohong. Ruangan di antara kami terasa hening. Bonusnya nggak kepotong. Lalu? Aku simpan. Arga tidak langsung bereaksi. Ia hanya memandangku tanpa berkedip. Bukan cuma bonus. Aku melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik. Setiap bulan, aku juga nyisihin sedikit uang. Wajah Arga perlahan berubah. Buat apa? Buat dana darurat. Karena sejak Nisa sakit pertama kali, aku takut suatu hari kita benar-benar nggak punya uang. Aku buru-buru melanjutkan sebelum ia salah paham. Aku nggak pernah pakai uang itu buat diriku. Nggak pernah buat belanja. Nggak pernah buat keluargaku. Semuanya aku simpan buat kita. Air mataku mulai jatuh. Aku takut, Mas. Aku takut kalau suatu hari anak kita sakit lagi. Aku takut kalau kita benar-benar nggak punya apa-apa. Arga masih diam. Diam yang membuatku semakin gelisah. Beberapa detik kemudian ia bertanya pelan. Berapa? Aku menggigit bibir. Sekitar 180 juta. Kalimat itu membuat Arga langsung berdiri. Ia membelakangiku. Aku ikut berdiri. Mas. Aku bisa jelasin. Namun Arga masih membisu. Aku bisa melihat bahunya naik turun menahan napas. Saat itu aku benar-benar takut. Bukan takut kehilangan uang, melainkan takut kehilangan kepercayaan suamiku. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Arga berbicara. Suaranya pelan. Sangat pelan. Berarti, selama ini kamu juga nyembunyiin sesuatu dariku. Kalimat itu menusuk tepat ke dadaku. Iya. Tapi alasannya beda. Aku tahu. Tapi tetap saja. Kamu nggak percaya sama aku. Aku langsung menggeleng. Bukan begitu. Kalau aku nggak percaya sama Mas, aku nggak mungkin bertahan selama ini. Lalu kenapa? Aku menatap matanya. Karena aku percaya sama Mas.
Tapi aku sudah mulai takut dengan keadaan yang kita jalani. Aku takut kalau semua uang kita hilang. Aku cuma ingin ada satu tempat yang gak bisa disentuh siapapun. Air mata kembali mengalir. Kalau waktu itu aku cerita, aku yakin Mas bakal bilang semuanya harus diserahkan ke ibu. Arga menundukkan kepala. Ia tidak membantah. Karena ia tahu, saat itu memang itulah yang akan dilakukannya. Kami pulang menjelang maghrib. Perjalanan terasa sangat sunyi. Tidak ada musik. Tidak ada percakapan. Sesampainya di rumah, Bu Ratna sedang duduk sendirian di teras. Beliau langsung berdiri ketika melihat kami. Arga? Namun Arga hanya menganggukkan kepala tanpa berhenti. Ia masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti dari belakang. Saat hendak masuk, Bu Ratna memanggilku. Maya. Aku berhenti. Iya, Bu. Apa Arga masih marah sama ibu? Aku memandang wajah beliau. Untuk pertama kalinya aku melihat seorang ibu yang benar-benar tanpa kehilangan pegangan. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Bahkan rambutnya yang biasanya selalu rapi kini mulai berantakan. Aku menjawab pelan. Yang paling terluka bukan karena uangnya, Bu. Lalu? Karena kepercayaannya. Bu Ratna langsung menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Ibu benar-benar gak pernah berniat menghancurkan rumah tangga kalian. Aku percaya. Tapi niat baik yang dilakukan tanpa kejujuran tetap bisa melukai orang yang kita sayangi. Bu Ratna menangis lagi. Kali ini tanpa berusaha menyembunyikannya. Aku tidak memeluk beliau. Aku juga tidak menjauh. Aku hanya berdiri beberapa saat. Karena ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan pelukan. Luka itu membutuhkan waktu. Dan keberanian untuk menerima seluruh akibat dari keputusan yang pernah diambil. Malam itu, setelah Nisa tidur, aku dan Arga duduk di meja makan. Di atas meja ada buku catatanku. Ada map pinjaman koperasi. Ada tangkapan layar pesan dari Dimas. Dan kini, ada buku tabungan rekening rahasia milikku. Semua rahasia akhirnya terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Arga membuka buku tabungan itu perlahan. Ia melihat setiap setoran yang kulakukan selama bertahun-tahun. Nominalnya tidak besar. Kadang hanya 500.000. Kadang 1 juta. Kadang 2 juta saat mendapat bonus. Semua dilakukan sedikit demi sedikit. Akhirnya ia menutup buku itu. Lalu menatapku. Aku kecewa. Dadaku langsung sesak. Karena kamu merasa harus berjuang sendirian. Aku langsung menangis. Bukan karena dimarahi. Tetapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya, suamiku memahami alasan di balik rahasia yang selama ini kusimpan. Malam itu menjadi malam pertama sejak bertahun-tahun kami benar-benar membuka semua isi hati. Tidak ada lagi yang ditutupi. Tidak ada lagi yang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku dan Arga duduk berdampingan hingga larut malam, membicarakan banyak hal yang selama ini selalu kami pendam. Tentang rasa takut, tentang kecewa, tentang kepercayaan yang perlahan hilang, dan tentang bagaimana kami harus membangun semuanya kembali dari awal. Arga menggenggam tanganku. Gaji bulan depan langsung masuk ke rekening kita. Aku mengangguk. Kita yang atur bersama. Kalau ada yang perlu dibantu, kita putuskan berdua. Nggak ada lagi keputusan sepihak. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Setuju. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar menjadi pasangan hidupnya. Bukan sekadar orang yang ikut menjalani keputusan orang lain. Beberapa hari kemudian, Arga mengajak Bu Ratna berbicara. Bukan di ruang tamu. Bukan di depan keluarga besar. Melainkan di meja makan, hanya kami bertiga. Suasananya hening. Bu Ratna duduk dengan kepala tertunduk. Beliau tampak jauh lebih tua dibanding beberapa minggu sebelumnya. Arga membuka pembicaraan dengan suara tenang. Bu. Iya, Nak. Aku tetap anak ibu. Bu Ratna langsung menangis. Tapi mulai hari ini, aku juga kepala keluarga untuk istri dan anakku. Beliau mengangguk pelan. Aku ngerti. Mulai sekarang, gaji kami nggak akan masuk ke rekening ibu lagi. Tidak ada kemarahan. Tidak ada bentakan. Tidak ada nada tinggi. Hanya sebuah keputusan yang seharusnya memang sudah diambil sejak awal.
Bu Ratna menutup wajahnya. Ibu pantas menerimanya. Ibu terlalu jauh ikut campur. Arga menggeleng. Bukan karena kami berhenti sayang sama ibu. Tapi karena kami harus belajar bertanggung jawab atas keluarga kami sendiri. Aku melihat Bu Ratna menangis semakin keras. Ibu kehilangan kepercayaan kalian. Aku menjawab pelan. Kepercayaan memang bisa hilang, Bu. Tapi kalau sama-sama mau memperbaiki, pelan-pelan masih bisa dibangun lagi. Beliau menatapku dengan mata yang merah. Maya. Iya, Bu. Terima kasih. Karena kamu masih mau memanggil ibu. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Karena saat itu aku tahu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih berhenti membawa kebencian agar hidup kami bisa terus berjalan. Masalah utang koperasi tentu tidak selesai begitu saja. Selama berbulan-bulan kami harus menyusun ulang seluruh keuangan. Arga mengambil pekerjaan tambahan pada akhir pekan. Aku menerima beberapa pekerjaan administrasi lepas dari teman kantor. Sebagian tabungan rahasiaku kami gunakan untuk kebutuhan paling mendesak. Tetapi tidak kami habiskan sekaligus. Kami belajar membuat anggaran, mencatat setiap pengeluaran, menyiapkan dana darurat, membuat tabungan pendidikan Nisa. Dan yang paling penting, kami selalu duduk bersama setiap akhir bulan untuk membahas kondisi keuangan kami. Tidak ada lagi kalimat, nanti saja. Tidak usah tahu. Ibu sudah mengatur. Semua terbuka. Semua dibicarakan. Semua diputuskan bersama. Hubungan kami perlahan kembali hangat. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena kami akhirnya belajar menghadapi masalah sebagai satu tim. Beberapa bulan kemudian, Roni datang ke rumah. Wajahnya jauh lebih kurus. Ia membawa sebuah map. Begitu duduk, ia langsung menundukkan kepala. Mas. Mbak. Aku minta maaf. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan. Hanya permintaan maaf yang keluar berulang kali. Aku terlalu percaya diri. Aku terus minta modal. Aku pikir usahaku pasti berhasil. Aku nggak sadar yang aku pertaruhkan bukan cuma uang, tapi keluarga. Arga menghela napas panjang. Kami marah. Tapi kami juga tahu kamu bukan satu-satunya yang salah. Roni mengangguk sambil menangis. Aku akan ganti semuanya. Nggak peduli berapa lama. Arga menepuk bahunya. Ganti semampumu. Yang paling penting, jangan ulangi kebohongan yang sama. Hari itu tidak semua luka sembuh. Namun setidaknya, semua orang akhirnya berani mengakui kesalahannya masing-masing. Sekarang, setiap kali melihat Nisa belajar di meja kecil yang akhirnya bisa kami beli dari hasil menabung sendiri, aku sering tersenyum tanpa sadar. Meja itu tidak mahal. Warnanya sudah mulai pudar karena sering dipakai menggambar. Tapi setiap kali melihatnya, aku selalu teringat satu pelajaran yang mengubah hidupku. Rumah tangga tidak akan kuat hanya karena cinta. Rumah tangga juga membutuhkan kejujuran, kepercayaan, dan keberanian untuk mengatakan tidak ketika sesuatu mulai melewati batas. Aku tetap menghormati ibu mertuaku. Aku tetap mengajaknya berbicara, tetap mengunjunginya, tetap meminta doa setiap kali kami akan melakukan sesuatu yang penting. Namun kini ada satu hal yang tidak pernah lagi kami serahkan kepada siapapun. Hak untuk menentukan arah keluarga kami sendiri. Karena aku akhirnya mengerti. Berbakti kepada orang tua bukan berarti menyerahkan seluruh kendali hidup. Dan menjaga rumah tangga bukan berarti harus terus mengalah sampai kehilangan hak sebagai suami dan istri. Kalau kalian berada di posisiku, sampai di mana batas berbakti kepada orang tua? Dan kapan kita harus mulai melindungi keluarga yang sudah kita bangun sendiri? Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga tidak ada lagi keluarga yang harus belajar tentang kepercayaan dengan cara yang semahal ini. 1 tahun berlalu sejak hari yang mengubah hidup kami. Kalau ada yang bertanya apa luka itu benar-benar sembuh, jawabanku mungkin tidak. Luka seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah menjadi bekas yang sesekali masih terasa nyeri ketika kenangan lama datang tanpa diundang. Namun setidaknya, luka itu tidak lagi menguasai hidup kami. Pagi itu aku berdiri di dapur sambil menyiapkan bekal Nisa. Dari ruang tamu terdengar suara tawa kecilnya. Ayah, jangan curang.
Ayah belum curang. Ia curang. Aku mengintip dari balik pintu. Arga sedang pura-pura kalah bermain ular tangga. Setiap kali Nisa bersorak karena menang, Arga ikut tertawa seolah benar-benar dikalahkan. Pemandangan sederhana seperti itu kini terasa jauh lebih berharga daripada apapun. Dulu kami terlalu sibuk mengejar rasa aman melalui uang. Sekarang kami sadar, rasa aman justru lahir ketika suami dan istri saling terbuka. Setelah semua kejadian itu, kami benar-benar mengubah cara mengatur hidup. Setiap awal bulan kami duduk bersama di meja makan. Laptop kubuka. Buku catatan kami letakkan di tengah meja. Semua pemasukan ditulis. Semua pengeluaran dicatat. Kalau salah satu ingin membeli sesuatu yang nilainya cukup besar, kami membicarakannya lebih dulu. Bukan karena saling mencurigai, tetapi karena kami ingin saling menjaga. Aku masih ingat suatu malam ketika Arga berkata sambil tersenyum. Lucu ya? Apa? Dulu aku kerja tiap hari, tapi nggak pernah tahu uangku kemana. Sekarang penghasilan kita nggak sebesar dulu. Tapi rasanya jauh lebih tenang. Aku mengangguk. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Kami memang belum kaya. Utang koperasi masih kami cicil sedikit demi sedikit. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Tetapi setidaknya, kami tahu setiap rupiah yang keluar. Dan setiap keputusan dibuat bersama. Hubunganku dengan Bu Ratna juga perlahan berubah. Beliau akhirnya memilih tinggal di rumah kakak ipar selama beberapa bulan. Katanya beliau ingin memberi ruang agar kami membangun rumah tangga sendiri. Awalnya aku merasa canggung setiap kali bertemu. Masih ada rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Namun setiap kali melihat wajah beliau yang semakin menua, aku juga melihat penyesalan yang tidak pernah dibuat-buat. Suatu sore beliau datang membawa sekotak kue buatan sendiri. Saat Nisa berlari memeluk neneknya, Bu Ratna langsung menangis. Beliau memeluk cucunya erat. Nenek kangen. Nisa juga kangen. Aku berdiri di depan pintu memperhatikan mereka. Beberapa saat kemudian Bu Ratna menghampiriku. Maya. Iya, Bu. Ibu tahu mungkin kamu belum bisa melupakan semuanya. Aku tersenyum pelan. Saya memang belum lupa. Beliau menundukkan kepala. Tapi, saya juga sudah nggak marah lagi. Air mata beliau langsung jatuh. Aku bersyukur kamu masih memberi kesempatan. Aku menggenggam tangan beliau. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi supaya Nisa tetap punya nenek. Bu Ratna mengangguk sambil terus menangis. Sejak hari itu hubungan kami tidak pernah kembali seperti dulu. Namun kami belajar membangun hubungan yang baru. Hubungan yang memiliki batas. Hubungan yang dibangun dengan kejujuran. Bukan dengan kendali. Roni juga berubah. Ia menjual mobilnya. Menutup usaha lamanya. Lalu bekerja sebagai karyawan di sebuah toko bangunan. Setiap bulan ia datang membawa sedikit uang. Kadang 500.000. Kadang 1 juta. Kadang lebih. Nominalnya memang kecil dibanding kerugian yang pernah terjadi. Tetapi setiap kali menyerahkan uang itu, ia selalu berkata kalimat yang sama. Ini belum seberapa. Tapi aku nggak mau lari dari tanggung jawab. Arga selalu menerimanya. Bukan karena mengejar uang pengganti, melainkan karena melihat adiknya akhirnya belajar bertanggung jawab. Yang paling membuatku terharu adalah perubahan kecil dalam diri Arga. Sekarang setiap menerima gaji, ia selalu mengirim pesan kepadaku. Sudah masuk. Malamnya kami akan duduk bersama. Minggu ini ada kebutuhan apa? Nisa sebentar lagi naik kelas. Kita tambah tabungan pendidikannya ya? Setuju. Percakapan sederhana itu dulu terasa mustahil. Kini justru menjadi kebiasaan yang paling kami syukuri. Beberapa minggu yang lalu, Nisa mendapat tugas sekolah. Ia diminta menggambar keluarganya. Saat melihat hasil gambarnya, aku tidak bisa menahan senyum. Di atas kertas itu ada gambar ayah, ibu, dirinya, dan seorang nenek yang berdiri sedikit di samping sambil tersenyum. Aku bertanya pelan, "Nenek, kok gambarnya di samping?" Nisa menjawab polos. Soalnya kata ayah, setiap keluarga punya rumahnya masing-masing. Tapi tetap saling sayang. Aku menoleh ke arah Arga. Ia hanya tersenyum kecil. Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali berkaca-kaca. Karena akhirnya,
Anak kami tumbuh dengan pelajaran yang tidak pernah kami dapatkan ketika membangun rumah tangga. Bahwa mencintai keluarga tidak harus berarti kehilangan batas. Bahwa membantu saudara tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keluarga sendiri. Dan bahwa kepercayaan adalah harta paling mahal yang dimiliki sebuah rumah tangga. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang mengalami hal serupa denganku dulu, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Hormatilah orang tua. Sayangilah keluarga. Tetapi jangan pernah takut membangun batas yang sehat. Karena batas bukan tanda kurang berbakti. Batas adalah cara agar cinta tetap bertahan tanpa saling melukai. Semoga kisahku menjadi pengingat bahwa kejujuran selalu lebih murah daripada penyesalan. Dan semoga tidak ada lagi anak, suami, istri, ataupun orang tua yang harus kehilangan keluarganya hanya karena tidak pernah berani berkata jujur.